Kali ini kita akan mereviewkan secara lengkap excavator terbarunya brand nomor 1 dari China, Sany SY75C G4. Ya saudaraku, kali ini kita akan mereviewkan secara lengkap excavator dari brand nomor 1-nya dari China yang ada di Indonesia, merek Sany SY75C yang model terbarunya seri G4. Mantep. Sebelum kita masuk ke review materi kita terkait dengan excavator ini, jangan lupa ya saudaraku untuk memfollow semua akun media sosial dari kita. Ada 3 akun media sosial dari kita ya. 3 itu wajib untuk di follow, di like, komen. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin silakan komen aja di media sosial dari kita atau di channel YouTube kita ini juga boleh. Silakan mau tanya apapun terkait dengan excavator ini, monggo, sebaik mungkin akan saya respon dan akan saya jelaskan seprofesional mungkin lah. Langsung aja kita masuk ke materinya. Ini kebetulan saya sedang berada di restoran Sunda Alam Sari Delta Mas. Kita lagi sebetulnya nggak ada planning untuk take video di sini, lagi makan bareng-bareng sama tim. Terus lihat ruang parkirnya luas, lumayan bagus. Kita take video di sini aja lah. Sekalian kebetulan saya juga bawa materi dan properti yang lain-lain. Langsung aja kita turunkan excavatornya, langsung kita reviewkan langsung biar ada suasana yang beda ya, biar ada suasana yang beda terkait review kita di channel kita ya. Itu ya saudaraku, langsung kita masuk aja ke materinya. Di materi ini kita juga akan menjelaskan secara detail ya, pokoknya semuanya akan saya jelaskan, dari keunggulan, kekurangan, kurang bagusnya, seri terbarunya akan saya jelaskan. Pokoknya stay tune terus sampai akhir di channel kita ini ya. Nanti semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semua saudaraku sobat Pretty 1 Indonesia. Itu ya saudaraku, langsung kita masuk aja ke materinya. Di depan saya ini seri terbarunya SY75C G4. Kalau yang kelas 5 ton kan SY55U. Saya kirain tuh yang 7 ton juga SY75U gitu. Saya kirain gitu, ternyata enggak. Karena tulisannya tetap SY75C tapi ada G4. G4 itu ya generasi keempatnya, maksudnya engine tier keempat, national tier tingkat keempat. Kalau mungkin orang Indonesia menilainya Euro 4 gitu. Excavator ini dilengkapi oleh engine dari Isuzu, masih Isuzu. Kalau saudaraku bingung untuk membeli excavator apa kelas 7 ton yang bagus, apa yang melihat membanding-bandingkan, pusing bingung, inilah salah satu pilihan saudaraku untuk memilih excavator yang sudah jelas track recordnya, brandnya juga sudah sangat-sangat bagus, dikenal semua masyarakat di Indonesia, bukan cuma Indonesia, dunia bahkan. Brandnya sudah sangat istimewa lah, sudah sangat bagus, track recordnya tuh udah jelas, nggak usah diragukan lagi. Jadi daripada bingung mencoba brand lain yang masih baru atau gimana, kalau masih ragu-ragu ya ini kan udah brandnya udah jelas, track recordnya udah jelas, ambil unit ini, sip pokoknya. Tadi saya jelaskan engine-nya apa. Engine-nya excavator ini 4JG3X. Kan sebelumnya 4LE2, 4JG1 yang paling tua, 4JG1 naik ke 4LE2, sekarang 4JG3X. Nanti terkait dengan engine-nya kita jelaskan secara detail lagi. Untuk sesi selanjutnya kita perlihatkan dulu secara outlook-nya dulu, tampilan luarnya dulu, nanti kita masuk bagian engine-nya. Terus kemudian excavator ini memiliki berat 7.350 kg untuk varian standarnya. Kalau ini di luar standar, karena kita perlihatkan nih tapaknya menggunakan tapak lebar saudaraku. Ini tapaknya lebarnya 65 cm, normalnya itu 45,
selisih 20 cm kiri dan kanan. Saya ganti khusus tersendiri, variasi dari saya sendiri. Ini saya memang saat ini sedang lagi banyak-banyaknya memberikan customer saya untuk trek tapak lebar, karena banyak sekali yang interest, yang tertarik dengan ekskavator trek yang lebar. Jadi saya kasihkan trek lebar biar gampang dalam menjualnya. Ini treknya tapak lebar, jadi beratnya kurang lebih 8 ton. Berat banget ini. Masuk naik ke truk towing saya itu beratnya minta ampun. Normalnya kalau trek standar itu 7.350 kg. Lumayan berat dari seri sebelumnya itu, sehingga saya 7,2 ton. Kemudian untuk dari segi baketnya ini dari versi sebelumnya diperbesar dan diperkuat, jauh lebih kuat, jauh lebih besar daripada versi sebelumnya, daripada brand yang lain lebih besar ini. Ini kapasitas skipiknya itu 0,3. Strukturnya ini jangan diragukan, Sani loh. Strukturnya keras, kuat. Yang versi sebelumnya ada tulisannya Sani di sini, tapi ini yang terbarunya nggak ada apa tulisan Saninya gitu. Kalau di paket sebelumnya kan ada tulisan Sani gitu. Ukurannya mantep, dari informasi dari pabrikannya. Salah satu keunggulannya itu ini, paketnya lebih besar daripada brand lain dan daripada seri sebelumnya. Itu luar biasa memang. Baik saudaraku, kali ini kita akan membahas ukuran dimensi dari keseluruhan ekskavator Sani seri terbarunya SY75C G4. Untuk panjang total dari belakang ke depan dengan kondisi boom arm ke depan, paket ke depan itu ada di 6.120 panjang keseluruhannya. Terus kemudian untuk lebar keseluruhan dari kiri ke kanan, lebarnya itu ada di 2.220. Untuk 2.220 ini untuk varian standarnya ya saudaraku, bukan dengan varian yang saat ini seperti ini. Kalau sekarang ini kan ekskavatornya yang tapak lebar, jadi jauh lebih lebar memang. Kalau varian standarnya tapak standar di 2.220. Kemudian untuk tinggi total dari bawah trek bagian bawah ke atas sampai atas kabin itu ada di 2.675. Itu artinya kalau saudaraku mau memasukkan ekskavator ini di kontainer kelas 20 ton harus melepas kabinnya mungkin saudaraku, karena 20 ton hanya 230. Kalau kelas 40 ton yang high tube itu bisa masuk, tapi tetap harus ada pelepasan trek. Kemudian untuk ketinggian dari bulldozer blade-nya dia ada di 405 tinggiannya. Ini salah satu keunggulan lagi dari ekskavator Sani terbaru. Blade-nya ini jauh lebih besar daripada versi sebelumnya. Ada selisih, blade-nya lebih tinggi, lebih kuat dan lebih kokoh untuk blade Sani terbarunya. Kemudian untuk trek seperti biasa standarnya tapak show-nya ini 45 cm, tapi ini karena tapak show lebar, trek lebar ini, jadi ini 65 cm. Ini jauh selisih 20 cm daripada standarnya yang 45 cm. Jarak bebas antara tanah sampai ke bawah bagian situ ada di 380 mm. Untuk radius putar ekor ada di 1800 mm. Kemudian jarak sumbu roda ada di 2195. Kemudian untuk panjang lintasan treknya dari belakang ke depan itu ada di 2820. Kemudian untuk radius kerjanya atau rentang kerjanya itu, untuk ekskavator seri terbaru SY75C G4 ini ada ketinggian galian maksimumnya. Oh, ini lumayan tinggi nih. Ketinggian galian maksimumnya ada di 7015 mm. Nah, kalau dibandingkan dengan brand lain cuma 6.000-an lah. Yang 7.000-an kayaknya baru Sani ini yang seingat saya, yang jarak ketinggian galian maksimum. Baru Sani, yang lainnya cuma 6.000-an yang kelas 7 ton. Kemudian untuk ketinggian bongkar maksimum ada di 5110. Kemudian untuk kedalaman penggalian maksimum digging itu ada di 4065, lumayan dalam juga. Yang lain cuma 3000-an. Kemudian untuk kedalaman penggalian vertikal maksimum ada di 3335. Kemudian jarak bebas ke tanah maksimum pada saat papan blade bulldozernya diangkat itu ada di 480. Kemudian untuk kedalaman maksimum tenggelamnya papan blade ada di 417 mm. Ya, saudaraku, kalau saya melihat ekskavator ini, saya tuh sangat senang dengan bentuknya.
bentuknya cakep, gagah, gede, kekar gitu. Body counterweightnya tuh cakep banget, seneng saya. Kalau dibandingkan sama brand lain, dari segi bentuknya, gagahnya, kekarnya itu saya seneng. Ini saya pribadi ya, ini penilaian saya pribadi. Kalau tiap orang kan kesukaan kan masing-masing beda-beda. Kalau saya pribadi seneng banget sama ini. Kemudian kita lanjut membahas terkait dengan tangki solar. Tangki solarnya ini ada di 150 liter. 150 liter itu sangat banyak ya, saudaraku. Yang lain, brand lain itu hanya ada yang 130, ada yang 135, ada yang 140. 150 kayak kalau nggak salah seingat saya Sunny dan Caterpillar saja yang 150. Seingat saya, ini disclaimer on ya. Artinya apa? Durasi untuk kita bekerja akan sangat lama dengan tangki solar yang sangat besar 150. Kemudian untuk tangki oli hidrolisnya itu ada di 120 liter. Tangki oli hidrolisnya 120 liter. Kemudian untuk kapasitas oli mesinnya ini ada di 9,5 liter. Ya betul, untuk kapasitas oli mesinnya ini ada di 9,5 liter. Kemudian untuk kapasitas oli final dripnya itu ada di 1,2 liter, kiri kanan 1,2. Sekalian kita bahas kaitan dengan final drip. Untuk final dripnya ini, final drip seri terbarunya saat ini beda dengan versi sebelumnya. Jauh lebih kokoh, jauh lebih kuat, dan jauh lebih besar. Informasi dari pabrikan seperti itu. Silakan saudaraku membandingkan sendiri. Kalau yang punya ekskavator Sunny versi sebelumnya silakan dibandingkan. Versi sebelumnya yang ini kan seri Pro, SJ75C Pro versi sebelumnya. Kalau ini yang terbarunya. Kalau di ATPM resmi memang belum ada seri C Pro-nya, masih seri C. Sebelumnya yang Pro, yang layarnya besar tuh, yang ATPM resmi di Indonesia. Silahkan dibandingkan. Kalau saudaraku ada seri Pro-nya, final dripnya ini sama atau beda. Kalau pokoknya dari informasi dari pabrikannya memberikan informasi ke saya kalau final dripnya ini jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh daripada versi sebelumnya. Baik saudaraku, informasi lagi yang saya dapatkan dari pabrikannya di Sunny di China sana. Boomnya ini, kotak boomnya ini diperbesar, jauh lebih besar daripada versi sebelumnya. Jauh lebih besar, jauh lebih kuat, kekakuannya ini diperkuat. Pokoknya dari versi sebelumnya ini jauh lebih besar dan jauh lebih kuat, jauh lebih mantap. Itu informasi dari pabrikannya langsung. Dan juga pengoptimalan posisi puting gemuk tongkat diubah dari samping ke bawah tongkat untuk mempermudah perawatan. Untuk posisi puting gemuk memberikan grease di boomnya. Kali ini kita membahas terkait dengan bingkai bagian bawah undercarriage-nya ini. Ini dibentuk dengan model seri X. Artinya apa? X itu jauh lebih kuat, jauh lebih bagus, jauh lebih kokoh daripada model yang H. Ini bentuknya. Ini kan masih bentuk X. Yang lasnya, bagian lasnya itu disatukan, diperkuat, jauh lebih kuat dibandingkan dengan bentuk H. Memiliki lebih banyak keunggulan dalam keselamatan dan keandalan serta memperpanjang masa pakai. Mantap. Untuk mencapai perawatan yang mudah, Sunny versi terbaru ini mengadopsi metode pembukaan penutup area yang luas. Setelah dibuka, Anda dapat berdiri dari tanah, saudaraku dapat berdiri dari tanah untuk melakukan pemeliharaan harian yang nyaman dan untuk aksesibilitas yang baik. Sangat mudah untuk melakukan perawatan, mau ganti filter ataupun andai kata harus turun engine ataupun turun pompa. Sangat memudahkan mekanik untuk melakukan perbaikan atau maintenance. Menurut informasi yang kita dapatkan dari pabrikan Sunny di China, ada layanan purna jual ataupun after sales dari Sunny yang memberikan jaminan yang kuat dan komitmen dengan tinggal menggunakan aplikasinya itu namanya Yiweikun. Saya kurang begitu paham ini bisa di Indonesia apa tidak. Yang jelas dengan aplikasi ini kita bisa membangun sistem manajemen konstruksi dan mengkontrol semuanya. Intinya
kita dapat mengkontrol semuanya pergerakan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh ekskavator kita. Dengan aplikasi itu kita bisa cek jam kerjanya, maintenance, perbaikan dan lain-lain dengan aplikasi Yiweikun. Kurang tahu di Indonesia bisa apa tidak, semoga harapannya bisa. Dari pabrikannya menjelaskan ke kita bisa menjamin kelangsungan layanan secara global. Global itu artinya kan seluruh dunia. Kurang tahu di Indonesia bisa apa tidak, saya belum mendapat kepastiannya dari pabrikannya. Layanan 5231, terus kemudian layanan 110 dan layanan 111. Yang layanan 5231 itu isinya intinya ya, ada di diskon juga 50%, ada pemecahan masalah 24 jam, dihubungi tinggal pemecahan masalah ada, terus ada juga gratis 10.000 jam kayak gitu. Ini saya cuma intinya memberikan informasi ada layanan seperti itu yang dikasihkan oleh Sani. Layanan 110-nya itu terkait dengan ya satu kali klik bisa mendiagnosis jarak jauh, kemudian radius pelayanan kurang dari 100 km, kemudian ada juga akses kali klik masalah pelanggan, itu yang 110. Layanan 111 itu komprehensif dan bijaksana, bisa teleponan langsung dengan operator terkait permasalahan yang ditemukan. Kemudian ada juga layanan kehormatan eksklusif 1 lawan 1, itu layanan berdedikasi penghargaan eksklusif dari Sani untuk kita, customer dari Sani. Dan informasi kalau ingin mendapatkan layanan seperti itu semua memang harus ada perjanjian khusus sebelum berlaku. Mungkin ada khususnya gimana saya juga belum tahu. Mungkin seluruh global bisa memang, tapi memang harus ada penandatanganan perjanjian khusus yang dilakukan saat pembelian. Itu terkait dengan pelayanannya ya saudaraku. Ada aplikasi juga cakep, keren, jauh lebih bagus dibandingkan dengan brand lain belum ada kayak gini. Saudaraku, seperti yang kita ketahui semuanya, Sani adalah brand nomor 1 yang terkenal dari China. Sudah sedikit saya jelaskan lagi ya, ini adalah manufaktur yang bagus, teknologinya sangat canggih. Terus kemudian ada juga sistem pengujian R&D yang lengkap, itu merupakan sudah melalui pengujian penggalian di lapangan selama berjam-jam sampai ratusan ribu, ada kalau saya 300.000 uji kelelahan juga dan lain-lain lah. Terus kemudian ada penghargaan juga, penghargaan yang dimiliki oleh Sani itu dari tahun 2013-2014 itu pernah mendapatkan National 5-Star Site 2013 dan National Quality Award 2014. SC75C dan luar biasa memang. Saya melihat sendiri penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh Sani. Terus kemudian untuk mesin saat ini udah mesin ramah lingkungan memenuhi standar nasional tingkat 4 yang sangat-sangat bagus, mengurangi pencemaran lingkungan. Ya, ini yang mesin yang digunakan saat ini. Dan semua rata-rata brand yang lain juga sudah Euro 4 rata-rata. Untuk keunggulan lain dari Sani ini ada fasilitas keselamatan penutup kunci tangki bahan bakar untuk mencegah tumpahan, dan kunci pilot hidrolik untuk mencegah kecelakaan akibat kesalahan pengoperasian, pegangan tangan untuk naik, ada spion dan lain-lain. Itu fasilitas keselamatannya mantap. Sabuk pengaman nggak lupa lah, tetap ada. Untuk sertifikasi keamanan, mengadopsi desain rangka profil canggih dan sepenuhnya memenuhi persyaratan keselamatan ROPS standar Eropa. Mantap, standar Eropa sudah. Ini telah menjalani uji getaran bangku intensitas tinggi selama 30 jam. Luar biasa memang, sertifikasi keamanannya mantap memang Sani. Baik saudara, kali ini kita akan masuk ke bagian sesi engine. Kita bahas detail kaitan dengan engine-nya, seperti apa engine terbarunya dari Sani SJ75C G4 nih. Kita perlihatkan secara detailnya. Yuk. Kita bahas secara lengkap ya saudaraku kaitan dengan engine ini. Engine excavator Sani SJ75C G4 ini dilengkapi dengan mesin Isuzu. Mesinnya masih Isuzu. Mesin Isuzu itu mahal saudaraku. Dibandingkan brand lain itu Kubota,
Yanmar itu mereka sekarang menggunakan Kubota dan Yanmar karena harga engine Kubota dan Yanmar itu jauh lebih murah daripada Isuzu. Artinya apa? Powernya dimenangkan oleh Sunny, power engine-nya dimenangkan oleh Sunny. Dengan dayanya 55 kW dan margin daya lebih besar. Tenaga hidrolik tidak akan kurang meskipun di bawah ketinggian 4000 meter. Tenaganya nggak akan berkurang meskipun sedang berada di ketinggian 4000 meter. Biasanya kalau brand-brand lain itu tenaganya akan ngedrop ketika berada di ketinggian yang 4000 meter. Kemudian menggunakan teknologi common rail bertekanan tinggi, konsumsi bahan bakar lebih rendah. Ini common rail ya saudaraku, sudah common rail. Kita perjelaskan lagi ya kaitan dengan sistem common rail. Banyak sekali di Indonesia itu isu-isu terkait dengan jangan membeli excavator engine-nya yang sudah common rail, sudah injektor, jangan membeli kayak gitu. Saya sering kali di video-video YouTube saya sampaikan kalau yang menciptakan ini adalah insinyur profesor itu yang otaknya lebih pintar, lebih cerdas daripada kita. Yang terbarulah yang terbaik daripada versi sebelumnya, itu pasti. Gak mungkin yang terbaru itu jauh lebih jelek daripada produk sebelumnya, itu enggak. Kebanyakan gitu. Tapi memang ada produk gagal dari brand lain yang pernah saya sampaikan, contohnya Caterpillar 320D polos. Itu memang produk gagal yang Caterpillar. Gara-gara itu injektornya tidak bisa, engine-nya tidak bisa mengkonsumsi solar Indonesia, injektornya kena terus, dan gara-gara itu semua engine injektor nilai produk gagal, jangan gitu, yang Caterpillar tadi. Setelah itu muncullah D2, itu udah bagus, nggak ada problem apa-apa. Dan engine injektor yang lain, Kobelco, Komatsu, itu injektor semua itu aman-aman aja mengkonsumsi solar Indonesia. Jadi nggak usah berpikir kalau injektor itu jangan dibeli, nanti nggak bisa mengkonsumsi solar Indonesia. Kalau saudaraku mengingat versi sebelumnya excavator yang Sunny yang sudah turbo engine 4 LE2 itu juga nggak ada bospomnya ya saudaraku, nggak ada bospomnya itu. Kalau saudaraku melihat detail itu nggak ada bospomnya, tapi nggak ada yang mempermasalahkan kan, bisa mengkonsumsi solar Indonesia kan, nggak ada masalah. Tapi memang belum sepenuhnya injektor untuk yang seri 4 LE2 udah nggak ada bospomnya itu, tapi nggak ada problem apa-apa sama sekali. Konsumsi solar Indonesia bisa. Intinya jangan membeli solar di orang yang nggak jelas. Kan banyak nih yang menawarkan solar saya, ini solar saya aja, ini murah, ini campurannya nggak jelas saudaraku. Yang penting kita membeli solar dari SPBU itu pasti aman. Mau kelas Dexlet, mau super apa gimana, apa yang bio apa gimana itu, yang penting dari SPBU itu pasti aman. Bospom pun kalau dikasih solar yang jelek, pastinya bospomnya juga rusak, sama aja. Jadi jangan berpikiran kalau injektor jangan beli injektor. Intinya solarnya itu yang kita gunakan jangan jelek banget lah. Intinya bospom kalau dikasih solar jelek pun busuk, sama aja. Kita jaga kualitas solar kita, perhatikan betul, jangan membeli solar di tempat yang nggak jelas gitu. Terkait dengan common rail kita jelaskan lagi biar pemikirannya saudaraku semua terbuka, open minded. Jangan mengklaim nggak bisa solar Indonesia ini. Kalau sampai nggak bisa mengkonsumsi solar Indonesia dari SPBU, harusnya ada yang laporan ke saya, dan sampai sekarang nggak ada laporan terkait dengan mengkonsumsi solar biosolar itu nggak bisa, nggak ada laporan seperti itu. Intinya konsumsilah solar yang dari SPBU resmi Pertamina gitu. Itu saudara kaitan dengan ini, dan filter tetap harus rutin diganti sesuai dengan batasnya lah, 200 jam ganti solar, filter solar diganti gitu. Oh ya saudaraku, untuk engine terbaru ini dilengkapi oleh sensor DPF. Sensor DPF itu seperti apa ya? Saya perlihatkan tuh dalamnya. Ini adalah sensor DPF. Ini sensor DPF. Kepanjangan dari DPF adalah diesel particular filter. Itu artinya ini sebuah sensor yang apabila keluar asap hitam dari knalpotnya ini akan membuat engine mati. Engine langsung mati. Langsung tahu-tahu dimatikan oleh sistemnya gara-gara ada asap hitam keluar. Nah, ini sensor DPF-nya ini sudah saya off-kan, sudah saya matikan. Yang saudaraku tahu sendiri, kita British ini punya mekanik yang lengkap semuanya, mengetahui dan memahami excavator.
Sunny atau brand lain juga, kita bisa melepas sensor DPF-nya ini. Lumayan sulit melepas sensor DPF, tapi kita bisa. Sudah kita lepas sensornya, karena apa? Nanti kalau mengkonsumsi solar Indonesia yang biosolar, yang murah-murah itu, yang penting dari Pertamina ya, sekali lagi ya, yang penting dari Pertamina yang biosolar, kan ada asap hitamnya. Nah itu bisa membuat engine-nya nggak mau nyala. Jadi untuk mengamankan itu, kita sensor DPF-nya kita matikan, kita off-kan, biar kalau ada asap hitam tetap aman. Itu sensor DPF itu udah kita off-kan itu sama mekanik saya. Sebelum kita kirimkan ke customer harus saya off-kan dulu. Kalau nggak gitu kita nggak bisa kerja, karena kemungkinan untuk keluar asap hitam kan di Indonesia sangat banyak. Jadi mending kita off-kan gitu. Bentuk engine seperti ini ya saudaraku. Untuk seri engine 4 CG3X sudah sistem common rail, tuh udah kelihatan tuh ada pipa common railnya, bentuknya kayak gini. Sudah turbonya ada di sana, mantep. House powernya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan brand lain, sangat beda jauh lah. Ini ada dinamo starternya, ada AC-nya di sini, bentuknya kayak gini lah. Elektrik semua nih, kabel-kabel wiring harusnya semua kabel 1, 2, 3 wiringnya, kabel-kabel dari injektornya. Jadi tenaganya ini lebih tinggi dari 37 kW. Jadi dilengkapi dengan sistem after treatment. Tenaganya 55 kW, mantap bener. Sekali lagi, tenaganya 55 kW dengan sistem DOC plus DPF, ada EGR-nya juga, EGR-nya menghasilkan tenaga 55 kW. Luar biasa mantap. Saat ini kita membahas terkait dengan sisi sebelah kanannya engine. Ini ada pompanya berada di sisi kanan. Ini pompanya menggunakan Hengley pump. Terus modelnya seperti inilah, simple, cuma intake pressure LS. Ada port manualnya juga, filter ada di sini juga, filter sini, filter ini juga, filter juga ada 3 di sini posisinya. Sangat mudah untuk penggantian filter posisi di sini, ruangnya sangat luas, cakep. Pengecekan oli hidrolisnya di sini saudaraku, sisi kanan dekat dengan pompa, dengan knalpot. Dari segi sebelah kiri engine nih, untuk baterainya ada 2 baterai, yang lain ada yang tunggal, ada yang 2. Ini menggunakan 2 baterai. Ada shutdownnya, ini saklar untuk off-kan. Terus akumulator ada di sini juga. Ada solenoid, shutdown, lock handle dari sini semua. Filter udara juga di sini. Kemudian AC-nya lebih besar nih kalau dibandingkan dengan yang lain. Oil cooler, radiator juga lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan brand lain. Mantap memang. Saya dapat informasi lagi terkait dengan sasis, kekuatan sasis, undercut rollernya itu tidak ada perbedaan yang signifikan dengan generasi sebelumnya. Ini penjelasan dari pabrikannya kayak gitu, tidak ada perbedaan yang signifikan terkait dengan sasis, dengan rollernya. Kemudian kita perlihatkan juga bentuknya nih, lampunya ada tuh, lampunya ada di bawah. Satu bentuknya bulat, yang ini 2, 1, 2, 3 ya, kayak semi bulat lah lampunya. Ada spionnya. Kemudian ini ada untuk tempat naruh peralatan. Nih diperlihatkan ya, ruangnya cukup gede, bisa naruh apa aja di sini. Naruh grease, naruh kalau peralatan yang dibutuhkan taruh sini. Ruangnya cukup gede.
kalau dibanding sama brand lain besaran ini ya kan, dari bodinya aja kelihatan lebih besar, gede, otomatis ruangnya sangat besar untuk ganti filter, naruh peralatan, ada ruang yang gede, mantap. Saat ini kita lanjut ke bagian masuk sisi interiornya. Interior ini bagian yang ditunggu-tunggu oleh operator. Interiornya terbarunya kayak gimana sih? Yuk kita perlihatkan ya dalaman interiornya. Ya saudaraku, kali ini kita memasuki bagian dalam kabin, interior kabin dari Sunny terbaru. Bentuknya seperti apa? Kita perlihatkan bentuknya ya seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Oh ya, informasi dari pabrikannya, ini posisi ini yang harusnya naik di segini, jadi turun kurang lebih 110 mm lah. Jadi membuat ruang pandang operator jauh lebih luas. Yang posisi ini sampai ke atas, nah ruangnya sangat luas. Terus kita masuk ke segi monitornya, ini monitor 7 inch. Monitornya sama seperti seri sebelumnya, seri Pro, sama persis seri Pro yang Sunny 75, Sunny ini monitornya sama persis. Untuk dashboardnya kayak gini, AC-nya bentuknya cakep lah, keren. Start stop engine-nya jadi satu dengan gas. Ini salah satu perbedaan, keunggulan lagi nih update terbarunya, jadi satu. Tinggal pencet kayak gini, tahan. Oh, engine sudah nyala. Gasnya langsung di sini. Naik turunnya gas jadi satu dengan keyless-nya. Ini untuk outletnya, power outletnya maksimal 120 watt. Ini USB dan lain-lain sini. Ini tombol-tombolnya normal semua lah. Ada lampu, wiper, pengunci, kura-kura kelincinya, model blitnya di sini. Terus ada cup holder di sini, kuncinya nih, kunci untuk buka tutup pintu. Nah, handle-nya kayak gini, normal, masih sama seperti sebelumnya. Locknya, armrest kiri kanan model dilipat, cakep. Untuk bagian kisi-kisi AC bagian belakangnya ada berapa ya? Cuma 2. Ada pemadam kebakarannya. Coba deh monitornya ini ada apa aja. Basic information, number plate, display, ID controller, software version, semua SIM card, ID, main. Ini informasi terkait dengan EXA-nya. Bluetooth semuanya cakep. Pilihannya banyak ya kalau dibandingin sama brand lain. Ini banyak pilihan variasi yang bisa kita pilih, sama dengan seri Pro. Mantap. Track-tracknya normal, pedal breaker normal semua. Tetap ada kacanya, ada emergency juga. Nah, buat mecahin kaca nih. Soundnya langsung dari Sunny ya. Sound sistemnya cakep, keren. Ya saudaraku, itu semua tadi penjelasan secara detail kita terkait dengan review lengkap Sunny terbaru SY75C G4. Kemudian kita rangkum ya saudaraku dari awal sampai akhir. Kalau saudaraku mengikuti penjelasan dari saya apa aja gitu, pasti mengerti, memahami lah, melihat oh ini termasuk kelebihan, ini termasuk kekurangan. Saya rangkumkan secara detail lagi Excavator Sunny SY75 ini, kekurangannya apa saja. Yang pertama, ini dari penilaian saya pribadi ya saudaraku ya, disclaimer on ya, saya tidak sedang menjelek-jelekkan atau membranding perusahaan manapun. Kita netral, statusnya kita jual semua merek, semua brand kita jual, cuma kita menjelaskan secara detail, review lengkap model terbarunya, kekurangan dan kelebihannya kita sampaikan sepengetahuan kita, sepenilaian kita, disclaimer on ya, sekali lagi ya saudaraku. Untuk kelemahan dari Excavator Sunny SY75C ini, penilaian saya yang pertama,
Harga ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan brand lain. Tapi memang ya, brand lain ya ada selisih lah. Ya ada harga, ada kualitas ini ya gitu. Harga lebih mahal ya kualitasnya jauh lebih bagus. Harga lebih murah ya kualitasnya dipakai lebih murah. Harga lebih murah, oh ternyata pakai engine-nya Kubota, oh ternyata pakai engine-nya Yanmar. Ini nih yang pakai engine Isuzu. Oh bentuknya gagah, besar, gede. Ya cost yang dikeluarkan oleh pabrikan kan jauh lebih besar dan jauh lebih tinggi gitu. Powernya jauh lebih bagus di ini. Ini kalau saya menilai ya hampir sama setara dengan kelasnya Caterpillar lah. Sama gedenya, sama bagusnya. Caterpillar kan nomor satunya. Kalau dari penilaian saya pribadi nomor satunya dari semua brand, tapi harganya luar biasa, sangat jauh, sangat mahal dibandingkan sama brand-brand China. Tapi ini untuk kualitas nggak jauh beda dengan Caterpillar, sama gagahnya, sama bagusnya, sama powernya juga dapat tuh kekurangannya. Salah satunya harganya jauh lebih mahal daripada brand sama-sama brand China yang lain, tapi ini harganya jauh lebih mahal sedikit gitu. Kemudian ada lagi engine-nya sudah menggunakan engine Common Rail injektor yang dinilai oleh customer atau warga Indonesia, jangan beli injektor bla 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 gini solarnya gini sudah saya jelaskan tadi pada saat membahas engine. Kalau saya berpikiran kayak gitu, banyak sekarang semuanya injektor, insya Allah aman di mengkonsumsi solar Indonesia, insya Allah aman. Yang penting dari SPBU, dari Pertamina resmi, bukan dari oplos-oplosan dari orang yang nggak jelas. Bos pom pun kalau dikasih solar yang busuk, yang jelek ya sama aja, bos pomnya rusak gitu. Intinya jaga kualitas solar yang kita gunakan itu. Kemudian sejujurnya kalau saya menilai kabinnya ini, kalau saya menilai ya lebih sempit lah daripada brand lain, ya pokoknya lebih sempit lah. Kursinya itu nggak ada perbedaan dengan versi sebelumnya. Saya lebih proper brand lain, lebih luas dalam kabinnya. Eksanya lebih pintar. Eksa lebih pintar itu bisa masuk kekurangan, bisa masuk kelebihan. Kalau kekurangan ya karena di mekanik kita kan kurang begitu memahami kaitan dengan elektrikal. Pengetahuan mekanik kita di Indonesia itu rata-rata belum memahami elektrikal. Kalau Bapak membeli ekskavator kayak gini, pastikan orang yang tepat. Dia bisa membackup saudara semuanya apabila ada problem di elektrikal ataupun apapun, bisa membackup, bisa minta tolong. Kalau penjualnya Bapak nggak paham ekskavator, nggak punya tim yang lengkap, nggak punya mekanik yang bagus, yang mau membantu kayak gini siapa? Ini kan ATPM resminya juga belum keluar kayak gini. Jadi adalah seorang perintis yang cerdas. Kalau sebelum membeli ekskavator kayak gini, nanti kalau ada apa Bapak bisa bantu nggak? Ada problem bisa nggak? Kalau membeli di kita pastinya kita bisa backup semua keperluan spare part ataupun keperluan apapun, kita bisa backup. Maintenance kalau ada kerusakan di elektrikan, kita membantu, kita pasti backup. Mekanik sekitar nggak bisa kita terbangkan mekanik ke sana, bisa kita carikan solusinya bareng-bareng. Itu ya saudaraku, hanya itu aja sih kalau kekurangan. Kalau kelebihannya ya, sekarang kita masuk ke bagian kelebihannya. Kelebihannya lumayan banyak kalau menurut saya. Kelebihannya yang pertama, ekskavator Sany itu brandnya luar biasa, brandnya nomor 1 dari China. Brand nomor satunya ada di Sany, itu brandnya mantep. Terus kemudian engine-nya menggunakan engine Isuzu. Engine Isuzu itu kelasnya di atasnya yang lain-lain. Harganya lebih mahal, powernya lebih bagus daripada ya konsumsi produksinya jauh lebih mahal dibandingkan dengan engine yang lain. Itu powernya yang diesel juga loh mantep Isuzu. Kemudian bentuk dari ekskavatornya ini sangat besar, jauh lebih besar daripada brand yang lain atau model sebelumnya, mau dari boomnya, mau dari counterweight-nya, mau dari paketnya itu jauh lebih besar. Terus kelebihan lainnya final tripnya ini udah diperbesar, jauh lebih besar daripada versi sebelumnya, dan brand yang lain juga lebih besar ini. Kemudian dimensi galian, terus pembuangan galiannya itu jauh lebih besar dibandingkan brand lain, tuh dimensinya tuh jauh lebih besar pokoknya. Kemudian tambah lagi blade-nya itu juga lebih besar daripada brand lain, dan versi sebelumnya juga lebih besar blade-nya yang terbaru ini. Banyak sekali ya kelebihannya. Tingkat elektrikalnya lebih cerdas, ada kontrolernya, ECM-nya ada, semuanya. Itu termasuk kelebihan. Kalau di saya itu kelebihan. Kalau di orang lain mungkin bisa kekurangan. Kalau di saya pribadi itu adalah kelebihan, karena Eksa yang lebih pintar itu yang lebih gampang. Kalau kita udah mempunyai sistemnya, udah mempunyai aplikasinya, tinggal masukin aja
celupin ke komputer gitu aja kelihatan deteksinya. Oh ini error apa, oh ini rusaknya di apa, gampang gitu. Nggak perlu kita, ibaratnya mekanik nggak perlu jam terbangnya tinggi aja, mekanik baru yang penting udah punya ilmunya, aplikasinya, komputernya itu tinggal dicelupin aja udah kelihatan deteksinya. Oh ini errornya di apa, gampang, mudah untuk cari tahu informasinya. Pokoknya kalau membeli di kita terkait dengan ekskavator kayak gini, nggak usah takut, kita backup terkait dengan elektrikal atau apa, kalau ada problem nggak usah takut. Kalau membeli di kita ya pasti kita backup kalau ada problem dengan elektrikal ataupun engine ataupun pompa ataupun yang lain-lain. Kita pasti membantu. Tim kita lengkap, satu-satunya dealer ekskavator yang memiliki tim lengkap, menjual spare part juga, mekaniknya lengkap, top semua. Membeli ekskavator bekas yang sudah direkondisi dari luar negeri kita nggak gitu, kita beli bahan, kita jual, kita tahu bahannya, kualitasnya kita jamin, kita berani garansi. Harga murah tapi nggak murahan gitu. Harga 200 juta tetap kita garansi, tetap. Itulah tim kita lengkap semuanya, saudara. Nggak usah takut kalau beli ekskavator kayak gini di kita. Meskipun ada kontrolnya, ada ECM-nya, ada komputernya, kita bisa selesaikan jika ada problem dengan elektrikal dan lain-lain. Terus apalagi ya, rangka bawah ini, rangka bawah bentuknya X bukan H, itu kekuatannya mantap. Kalau H itu kurang lah. Rangkanya X, bentuk X itu kekuatannya top. Terus ini agak turun dikit, ini kelebihan juga. Biasanya agak tinggi jadi menghalangi ruang pandang operator, ini agak turun jadi ruang pandangnya enak. Kemudian apalagi ya, konsumsi solarnya jelas, konsumsi solar jauh lebih irit daripada generasi sebelumnya yang masih ketiga. Engine-nya jauh lebih irit, ini memang lebih sempurna pembakarannya, jadi lebih bisa membuat irit lah intinya gitu daripada generasi sebelumnya. Jauh lebih irit, powernya jauh lebih bagus daripada generasi sebelumnya gitu, saudara. Kemudian ada lagi kelebihan satu, kita lupa membahas di kontrol palep. Kontrol palepnya ini, katup utamanya kontrolnya itu lebih besar daripada generasi sebelumnya. Kontrol palepnya cak. Ini adalah kontrol palep seri terbarunya dari Sany SJ75G4, bentuknya kayak gini ya saudaraku. Ini jauh lebih besar daripada generasi sebelumnya. Dari pabrikannya juga menyampaikan itu. Jadi artinya apa? Peredaran darahnya jauh lebih sempurna, powernya jauh lebih dapat. Itu artinya mantep, luar biasa. Gitu ya saudaraku, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga nggak ada yang tertinggal. Kalau membeli ekskavator ini nggak usah takut, di kita akan backup semuanya kaitan dengan mekanik, elektrikal atau apapun. Kalau ada problem kita tanggung jawab, kita membantu saudaraku. Kalau mekanik sekitar nggak bisa, kita terbangkan mekanik kita ke lokasinya saudaraku semuanya. Tuh, kalau spare part juga nggak usah takut. Kita nggak hanya membantu mencarikan, kita juga jualan spare part. Bapak butuh spare part apa, kita akan berikan spare partnya ke saudaraku semua. Saudaraku, ini saya selipkan sedikit tambah karena kemarin itu pada saat kita tag video di lokasi yang di rumah makan di Sakti cuma singkat, ruangnya juga terbatas, sampai kita lupa ada beberapa scenes yang terlewatkan. Jadi ini kita tag lah, saya tambahkan lagi. Terima kasih atas stay tune dan kesetiaannya melihat channel ini. Kita tambahkan lagi biar lengkap semua informasi tipe terbaru SJ75CG4. Ini di belakang saya sudah ada unitnya lagi. Yang kemarin sudah kita berangkatnya, punya Pak dari Bangka, udah kita berangkatkan tuh, punya beliau. Habis setelah take video langsung kita berangkatkan. Kalau sudah ada lagi unit datang, dan ini juga sudah pesanan dari customer cerdas dari perintis import alat berat Pak Rusmanto. Terima kasih banyak Pak Rusmanto untuk pembelian ekskavatornya, pemesanan ekskavatornya. Beliau datang ke garasi, cuma pesan alat berat Sany 75 terbaru, langsung kasih DP 100 juta, langsung kita eksekusikan. Unitnya sudah datang di sini. Ini Pak Rusmanto dari Kediri. Beliau big boss rumah dari menyabangkan usaha sewa alat berat itu. Ini unit ekskavator beliau yang mungkin ke berapa ya, kedua atau ketiga, saya agak lupa. Kemarin beliau cerita tapi saya lupa, udah lumayan lama soalnya. Akhir Desember beliau datang ke sini. Ini ekskavatornya beliau. Sebelumnya saya minta maaf lagi karena ini keterbatasan waktu saya buru-buru, saya masih ada kegiatan habis ini. Ini belum kita
dibersihkan sama sekali. Ini baru aja datang eskavatornya, baru aja datang dan langsung minta saya rakitkan sama anak buah. Tadi malam jam 3 pagi baru selesai. Karena ini saya waktunya sangat-sangat singkat, harus segera saya take video. Mohon maaf kalau belum dibersihkan, kotor sekali nih bentuknya kayak gini. Ya, kali ini kita akan fokus ya ke materi yang belum kita sampaikan. Kita belum mencoba terkait dengan gerakannya, gerakan dari Sunny SY75C G4 seperti apa, enak apa tidak, strike-nya sambil kombinasi, terus powernya, kelincahannya, full pressure-nya, ini kita akan bahas. Itu yang belum kita sampaikan di materi kita kemarin yang pada saat di rumah makan sana. Gitu kita akan teskan langsung unitnya. Saya pribadi juga belum ngetes, saya lupa. Jadi ini saya akan teskan bagaimana rasanya, gerakannya bagaimana, sambil kombinasi bagaimana dibandingkan dengan ekskavator yang lain, bagus mana. Ini langsung kita tes ya unit ekskavatornya. Tunggu ya saudaraku, yuk. Mantap, luar biasa ya saudaraku. Saya nyoba tuh, kalau orang Jawa bilang itu ono rego ono rupo, oke gitu. Intinya harganya memang sedikit mahal dibandingkan dengan brand, sama-sama brand dari China, tapi harganya memang ini sedikit mahal. Tapi hasil yang di unitnya itu sangat luar biasa. Tadi baru aja saya coba semuanya, swing, strike, maju, mundur, sambil kombinasi bagaimana gerakannya. Enak banget, enak banget, enak ya pokoknya dibandingin dengan brand yang lain. Tadi maju, strike sambil kombinasi, itu lincahnya masih dapat. Ya powernya turun sedikit, tapi untuk gerakannya arm, boom, bucketnya itu masih dapat. Masih tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan brand yang lain. Sama-sama brand dari Cina itu lebih, yang brand dari Cina yang lain tuh turunnya banyak sekali. Kalau turun tapi nggak begitu banyak, hampir sama dengan brand dari Amerika yang kasta tertingginya ekskavator, tapi kan harganya selisihnya beda jauh. Sana harganya sangat mahal, kalau ini harganya sangat-sangat murah, tapi untuk kualitasnya, kestabilannya sambil kita kombinasi maju itu lebih tinggi, lebih bagus ini. Dan satu lagi yang saya rasain paling enak juga, suara engine-nya ya. Suara engine-nya tuh enak, halus banget, halus banget. Ciri khasnya ini kan Isuzu, suaranya enak, halus, enak, dan pokoknya aku ngerasain tuh top lah pokoknya. Ono rego ono rupa ya. Hasil yang dikasihkan dengan harga yang sedikit mahal sedikit itu sangat luar biasa. Terus apa lagi? Pokoknya gerakannya kita maju sambil kombinasi itu tuh, tapi turunnya cuma untuk arm, boom, bucket masih lincahnya, masih lincah. Turunnya cuma sedikit banget. Kalau untuk speednya turunnya agak lumayan banyak, tapi masih di atasnya dengan brand lain. Intinya seperti itu. Di atas sama-sama brand Cina, saya nggak perlu sebutkan brand Cina apa. Tapi untuk speednya lebih tinggi dan gerakannya arm, boom, dan bucket itu masih lebih tinggi daripada brand lain. Kalau brand lain tuh turunnya lumayan banyak. Ketika kita kombinasi sambil swing,
sambil strike maju gitu, powernya itu turunnya banyak, better ya, lebih artinya apa? Kalau seperti itu tenaganya, kombinasinya, sistem hidroliknya berfungsi dengan normal dan sempurna. Itu artinya seperti itu. Kekurangannya sudah saya sampaikan semuanya ya, kekurangan yang lainnya, terus kelebihan lainnya. Pokoknya yang mau membeli excavator ini silakan aja menghubungi kita langsung. Unitnya mantep pokoknya. Harganya bedanya sedikit mahal, sedikit aja, tapi untuk kualitas yang dihasilkan top. Dan juga kelebihan lainnya, Sun brand Cina nomor 1 di Indonesia. Penjualannya sangat-sangat tinggi. Saudaraku lihat di garasi saya itu banyak sekali excavator Sunny yang saya jual. Karena apa? Permintaan excavator Sunny sangat-sangat besar dibandingkan brand yang lain. Dibandingkan brand sama-sama brand Cinanya, nomor satunya ada di Sunny. Orang pasti nyarinya Sunny ada nggak, Sunny ada nggak, Sunny ada nggak. Artinya apa? Penjualannya lebih gampang. Ketika saudaraku membeli excavator ini, siapa tahu 1 tahun 2 tahun kemudian mau menjualnya itu lebih mudah dibandingkan dengan brand lain. Contohnya kita punya Sunny dan brand yang lain lah, sama-sama Cina, sama-sama Cinanya, yang kalau harganya sama pasti yang laku cepat langsung brand Sunny. Itu pasti, itu salah satu kelebihannya brand Sunny itu. Branding nomor 1, terkenal, pokoknya top gitu. Salah satu itu, yang lainnya tadi kemarin sudah saya sampaikan semuanya. Saat ini saya selipkan sedikit videonya tambahan untuk menjadi referensi untuk memutuskan saudaraku membeli excavator yang mana. Ini bisa jadi pertimbangan gitu. Gitu saudaraku, terima kasih banyak. Silakan lanjut. Saya rasa cukup ya. Ini udah saya take video 7 jam dari pagi sampai jam 2 baru buka restorannya, sampai jam 2 ini jam makan siang lebih. 7 jam kita take video, mengingat-ingat saya informasi apa yang saya dapatkan dari luar negeri. Semoga nggak ada yang terlewat. Jika berminat membeli excavator seperti ini, silahkan hubungi saya. Nomor saya cuma ada 1, itu di bio saya ada. Itu saja nomor saya, nomor pribadi, bukan nomor perusahaan, bagaimana nomor pribadi saya. Kalau mau menghubungi saya juga di nomor itu, cuma 1 itu aja nomor saya. Silahkan kalau mau membeli excavator ini, mau kredit juga bisa, DP bisa diatur nanti. Kita bisa negosiasi kredit berapapun, DP-nya bisa kita omongkan gampang. Harganya sangat murah juga dari kita, monggo. Dengan pelayanan after sales kita juga sangat top, seperempat kita jamin. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya saudaraku, sudah meluangkan waktu sambil ngantuk-ngantuk mendengarkan. Semoga semua apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semua saudaraku, sobat perintis satu Indonesia. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe semua akun media sosial dari kita. Follow ya saudaraku, follownya jangan lupa, nanti di like, di komen, subscribe, tapi nggak di follow. Wajib follow ya saudaraku, ada 3 ini untuk menambah persaudaraan, pertemanan. Tambah saudara, tambah teman, tambah rezeki lah. Itu nggak usah pelit-pelit, nambah teman gitu, nambah referensi ya. Nanti kalau ada update lagi kan Bapak akan tahu muncul. Gak lama lagi saya akan review terkait dengan brand lain lagi. Ada Devlon DX75, itu akan saya review lengkap. Saya masih cari datanya tuh. Cari datanya saya pusing, bingung apa aja nih. Dari sebelum Devlon tuh nama sebelumnya Dosan kan udah pada kenal. Devlon nama terbarunya. Gitu ya saudaraku. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga dapat bermanfaat untuk semua saudaraku sebangsa setanah air. Kita ini perintis, bukan pewaris. Salam perintis.